Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Pauzi dari kelas 12 IPA 3 SMA Negeri 1 Cibeber. Di sini saya akan menjelaskan animasi tentang sintesis protein yang dimulai dari transkripsi lalu translasi. Lalu bagaimana proses terjadinya sintesis protein? Secara umum, sintesis protein terbagi menjadi dua tahapan, transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Sedangkan translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Jadi singkatnya, sintesis protein adalah proses DNA menjadi mRNA, lalu mRNA akan menjadi protein. Proses yang pertama yaitu transkripsi. Transkripsi terjadi di dalam nukleus. Ada 3 tahapan yang terjadi di transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan juga terminasi. Saat terjadi transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi pada saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Poin-poin yang harus diingat pada transkripsi adalah adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Lalu sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Inilah hal yang perlu diingat. Kemudian RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan pada arah 5 ke arah 3. Proses ini dinamakan sebagai elongasi. Transkripsi akan berakhir pada saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung 3 urutan basa nitrogen yang dinamakan kodon. Selanjutnya, mRNA yang dikenal dengan kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Oke, segitu aja untuk video dari proses transkripsi ini. Setelah menyelesaikan tahap transkripsi, mRNA yang ada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi. mRNA ini berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. mRNA mengandung 3 jenis basa nitrogen yang disebut kodon. Sehingga poin yang harus diingat adalah translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Hal yang harus diingat juga dalam tahap translasi adalah aturan memasangkan basa nitrogen. Pada translasi, A pada mRNA akan berikatan dengan U pada tRNA. U pada mRNA akan berikatan dengan A pada tRNA. G pada mRNA akan berikatan dengan C pada tRNA. Dan C pada mRNA akan berikatan dengan G pada tRNA. Sama halnya dengan transkripsi, translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan juga terminasi. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAC
akan melekat pada mRNA. Kemudian setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan terikat juga bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah. Daerah A atau aseptor side, daerah P atau peptidyl side, dan daerah E atau exit side. Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon. Untuk mengetahui jenis asam amino apa yang mengkode kodon, maka dapat dilihat dari tabel triplet kodon. Misal, jika pada mRNA kodon AUG, maka asam amino yang terbentuk adalah metionin. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A. Lalu ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Pada saat itu, ribosom akan berpindah pada triplet kodon lain yang ada di mRNA, sehingga tRNA yang melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian daerah A bersiap untuk ditempati oleh tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu dari 3 stop kodon berada di daerah A. Kodon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai rilis faktor. Saat rilis faktor memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom. Dan ribosom pun akan berpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Jadi, polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.